Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kembali berjumpa dengan Remas STMJ, Renungan Malam Singkat, Gereja Stella Maris Jepara, Sabtu, 7 Maret 2026. Kali ini kita ambil bacaan Injil dari Lukas, bab 15, ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Dengan ini kami ambil tema dosa kecil. Dalam sukacita hari ini kita berjumpa lagi dengan ayah dan dua anaknya, si sulung dan si bungsu. Dua anak yang mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain. Si bungsu tiba-tiba meminta harta warisan, meskipun ayahnya masih hidup dengan sehat-sehat saja. Dia minta harta warisan demi memuaskan diri dengan berbagai hiburan. Bisa dibayangkan betapa kesalnya si sulung melihat perilaku adiknya. Di dalam perikop Injil itu memang tidak diceritakan bagaimana respon si sulung melihat bapaknya yang sabar itu mulai membagi-bagi hartanya dan menyerahkan sebagian harta kepada si bungsu, dan mungkin saja menahan marahnya melihat si bungsu pergi membawa harta yang baru diterimanya dari bapaknya itu pergi untuk berfoya-foya. Entah perasaannya bagaimana, kesal, jengkel, mungkin juga ada iri. Tetapi si sulung itu tetap tinggal menemani sang ayah dengan segala perasaannya. Demikianlah waktu berlalu. Si sulung selalu melihat bapaknya duduk terpekur, menatap ke ujung jalan, menunggu sang anak pulang. Melihat hal itu, betapa bapaknya sangat mencintai adiknya yang nakal, yang luar biasa. Menjengkelkan sampai suatu sore ketika ia pulang dari bekerja, kira-kira kondisinya sangat capek. Ketika dia berjalan, mungkin masih di ujung jalan menuju rumahnya, dia sudah mendengar suara gegap gempita, musik pesta. Memang ada pesta, dan dari seorang mungkin pegawai bapaknya yang lagi lewat, dia mendapat cerita bahwa adiknya yang hilang itu sudah pulang, dan bapak begitu bersukacita sehingga menyembelih anak lembu yang terbaik untuk merayakan kepulangan anak yang hilang. Kembali lagi kita bayangkan perasaan si sulung. Kita mungkin bisa memahami betapa dia sangat marah. Demikian marahnya sehingga dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Rasa kesal, jengkel, marah, mungkin juga iri yang sudah ada sejak awal. Adiknya meminta hartanya itu rupanya masih ada di dalam hatinya. Ditambah rasa capek bekerja, lalu anak lembu yang terbaik disembelih untuk merayakan kepulangan adiknya. Padahal ia selama ini sudah berusaha menjadi anak yang baik, pekerja rajin. Mungkin juga sebetulnya ingin pesta bersama teman-temannya, tapi ditahannya karena tidak ingin membuang-buang biaya, tidak ingin menyedihkan bapaknya. Semua perasaannya itu ditumpahkannya kepada bapaknya yang saat itu keluar untuk berbicara dengannya, bahwa sampai ia tidak mau masuk ke rumah bapaknya itu adalah suatu kesalahan yang terbesar. Itu ternyata sudah melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan adiknya, yakni meninggalkan rumah bapak yang mengasihinya. Rasa kemarahan, sesal, dan iri yang dipelihara terus pada akhirnya akan membawa kita pada malapetaka, yaitu pada kesalahan atau dosa besar.
yakni meninggalkan Bapa, meninggalkan kasih Bapa. Hati yang iri, yang tidak mengampuni akan menjauhkan kita dari kasih Bapa. Dan hanya perlu stimulus sedikit saja untuk membawa kita pergi keluar dari rumah Bapa, dari kasihnya yang luar biasa. Di masa Prapaskah ini, saat yang paling tepat bagi kita untuk membersihkan diri dari sisa-sisa marah, kesal, iri, benci, atau perasaan-perasaan lain yang merupakan bisa kita sebut dosa yang kecil-kecil saja. Kita perlu membuang, tidak membiarkan dosa yang kecil-kecil itu terpelihara dalam hati kita. Karena suatu saat dosa yang kecil-kecil itu akan membawa kita pada dosa yang besar. Dosa yang besar adalah dosa meninggalkan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan memberkati.